Kalau ngantuk jangan ngalong. Kalau gua mah itu ya. Gua kira mah horor tadinya. Cuman poin gua sih kalau untuk kalau kita bicara ngalong, pertama jaga vitalitas, jangan kecapean. Betul. Ya mungkin malam gelap. Terus kalau ngomong soal horor-horor, mistis-mistis, ya udah resiko kerja akhirnya gitu kan. Kalau namanya resiko kerja ya udah dihadepin, namanya nyari duit kan sama kita ya gitu. Alamat itu saya agak janggal. Di depan ada teratak dan nekas bendera kuning. Teratak apa sih? Bekas teratak. Halo sahabat, kembali lagi di konten Cubat. Agak lain dan agak bukan. Konten apa bang? Agak lain agak bukan. Agak lain dan agak bukan. Coba tidak lain dan tidak bukan. Iya, gue makan agak lain juga gue orang. Oh iya. Agak lain dan agak bukan. Ini adalah konten curhatan sahabat. Oke. Iya, curhatan sahabat gitu aja ya. Curhatan sahabat. Nggak ada cubatnya ya. Please. Tolong apa? Kembali lagi bersama saya Komang Bulandar tentunya dan saya Adrian Pimpro. Itu lagi aja. Nah kali ini kita bakalan bacain komen-komen dari beberapa mitra, ya bang. Beberapa mitra, betul. Dan ini ada pengalaman ngalong saat on beat. Yoi, berarti kita mau ngobrolin perngalongan nih hari ini. Perngalongan, nah itu sempat ada di episode keberapa yang gue jadi tukang angkringan. Kita bareng sama Ponana. Nah itu on beat kan, ngalong kan dia. Kejebak di Nissan ya? Yoi, kejebak di Nissan, nganter cewek, taunya nganter di kosan ijo. Taunya kok mantep juga ingetan. Saya jelek-jelek begini juga. Kosan hijaunya berubah jadi kosan ungu. Enggak dong, purple dong itu mah. Jadi kuburan, akhirnya mentok kan mau majuin Nissan, belakang Nissan nelpon. Minta rescue sama anak-anak komunitas. Oh, iya. Ketemu Nah, Pak Haji. ini kalau ngomongin ketemu Pak Haji. Iya, ketemu Pak Haji. Pak Haji bilang apa? Awas, jangan tahu, gue udah lupa. Lu doang yang ingat, gila. Pak Haji keluar dari ini pohon pisang, terus bilang iya. Jalan buntu. Pas tengok hilang, nyebelin juga Pak Haji. Iya, lupa gue mang. Lupa lagi. Maksa ya gue ya, maksa ya. Enggak, aman aja. Oke. Ya. Langsung aja dah kita bacain. Yang pertama dari Cuk Mikir. Baru tadi malam ambil orderan terakhir nganter ke Pesanggerahan. Pas pulang tiba-tiba gelap. Ternyata mata saya ngantuk. Akhirnya menepi. Istirahat 15 menit. 15 menitan terus lanjut jalan. Lagi, oke. Tapi terjadi kembali tiba-tiba gelap. Terus menepi lagi. Begitu berkali-kali. Tapi akhirnya sampai rumah juga. Maksudnya gimana Bang? Bentar. Gue baca lagi ya. Baru tadi malam ambil orderan terakhir nganter ke Pesanggerahan. Pas pulang tiba-tiba gelap. Iya. Ntar dulu nih, yang gelap apa nih? Lampu jalan. Makanya. Ternyata mata saya ngantuk. Akhirnya menepi. Istirahat 15 menitan. 15 menit. Oke. Terus lanjut jalan lagi. Tapi terjadi kembali tiba-tiba gelap. Gelap. Ntar dulu nih. Ini emang capek kayaknya. Terus menepi lagi. Begitu berkali-kali tapi akhirnya sampai rumah juga. Nepi 15 menit. Bangun. Kalau ngantuk jangan ngalong. Kalau gua mah itu ya. Gua kira mah horor tadinya. Kalau ngantuk jangan ngalong, ngantor. Iya. Nyebelin banget ya. Iya, nah maksud gua kalau ngalong tuh emang udah persiapannya tuh mantep gitu, istirahat yang cukup. Bener pasti itu Bang. Jadi ngerinya gini. Bukan setan Bang, tapi orang. Jadi ada, gue pernah ngeliat kitanya ya. Lihat video juga di Instagram, Mitra Grab nih. Dia istirahat Bang, ngantuak. Di trotoar tuh, di depan ruko gitu. Emang bersih, jadi lantainya bersih. Dia tuh posisinya ini motor, dia gini kan. Nah, itu lu tahu, terus tahu dia geser perbahan. Itu motornya sih dibawa kabur Bang. Kok dia nyantol. Jadi dari tidur begini, terus tahu rebahan dia. Kayak rebahan kali 15 menit gitu ya, gitu. Langsung hilang motornya Bang, 2 orang. Melek nggak ada lagi gitu ya? Parah, nggak ada. Ya hati-hati. Cuma kalau bicara kecapean tuh macam-macam sih. Kalau misalnya ya kayak tadi minggir di jalan, motor dibawa orang. Bener. Salah-salah malah mungkin kecelakaan. Benar.
Apalagi gitu. ngalongnya jauh-jauh. Nah, ada juga nih tetangga gua, mitra juga Bang. Jadi dia tuh ngalong ya di rumah. Nyalain aplikasi di rumah, set, cabut. Ntar balik lagi ke rumah, dapat lagi, cabut lagi gitu Bang. Jadi main di sekitaran rumah aja, gitu. Jadi main aman, jadi nggak nongkrong di mall, nggak nongkrong di rumah sakit gitu, pinggiran gitu. Tapi Ya, balik ke rumah. ngalong caranya macam-macam lah. Cuman yang jelas kalau emang udah mau ngalong, pertimbangannya adalah istirahat cukup, ya kan, vitalitas dijaga gitu sih. Oke. Oke. Lanjut kali ya. Lanjut Bang yang kedua dari Wawan Tifam, Waone underscore Tifam. Oke. Gue bacanya Wawan kayaknya dah. Ya kan ya? Iya emang Wawan. Oh iya benar. Kalau ngalong antar tujuan Bukit Uluwatu pasti tarikan motor terasa berat. Pas saya lihat di spion cewek rambut panjang nebeng di belakang. Nggak tahu kapan naiknya. Gitu. Nggak tahu. Emang kayaknya di Uluwatu kalau lagi motor lewat ada cewek yang sat langsung gitu naik, Bang. Kayaknya gitu sih. Gesit gitu, ada cewek-cewek gesit. Pas nengok, rambut panjang, mayan nih. Lu taunya ya? Taunya Andrew. Mau mana itu? Acara komunitas rap. Mau ke sono dia. Iya. Tapi itu juga tuh sih, Bang. lumayan banyak tuh cerita-cerita begitu tuh. Maksudnya posisinya emang banyak yang rese juga ya, kayak gitu-gitu ya. Nyebelin. Apa? Ya itu. Makhluk gaib. Iya, goib. Cuman kalau kemarin kan kita sempat itu tuh syuting sebat yang Mana? Yang pasangan lakinya suka bawa ambulans. Oh, yang kemarin nih. Iya, jadi lagi bawa ambulans, belakang mah ada orang-orangan nggak tahu siapa gitu. Orang-orangan sawah kali. Iya. Lah, kalau dia akhirnya dilempengin aja, gue mau nyari duit, udah, gue mau kerja, nggak usah mikirin gitu-gituan gitu. Akhirnya cabut sendiri. Males sekali. Iyalah, kan Bang. kudunya takut, kok dia enggak gitu. Ngepek gitu ibaratnya. Wah, enggak ngepek nih, nyari yang lain lah. Iya. Tapi itu kayaknya akhirnya jadi salah satu resiko ngalong kali ya. Iya bener. Maksudnya balik lagi ke mental juga Bang, di saat ditemuin hal yang kayak gitu, bodo amat aja udah. Karena niatnya cari duit buat keluarga, udah kelar gitu. Jadi nggak ada rasa takut, hilangin aja udah. Gitu sih. Oke lanjut. Yang kedua. Mantap, Wawan yang ketiga. Tifam. Dari Asep Paskeni. Oke. Kalau ngalong terus dapat orderan GrabFood fiktif, jangan panik. Screenshot isi semua chatan, alamat penerima, foto struk makanan, terus foto barang sama orang yang membutuhkan. Habis itu isi laporan orderan fiktif lewat APPS Grab, aplikasi Grab dan dan beberapa jam kemudian langsung diganti sama Grab. Ngambek. APPS. Bukan. Untung kan KPPS. Untung kan KPPS. Lagi ribet. Udah liwat. Lagi ribet aja KPPS. Jadi ini dia cerita aja Bang orderan fiktif sebenarnya. Iya. Tapi jangan lupa itu dia tadi, jangan panik. Screenshot isi semua chatan, alamat penerima, foto struk makanan, terus foto bareng sama orang yang membutuhkan. Habis itu isi laporan orderan fiktif lewat apps Grab dan beberapa jam kemudian langsung diganti sama Grab. Nah, jadi kan banyak juga beberapa mitra mungkin yang nggak tahu atau lupa skip kali Bang cara-caranya gitu yang orderan fiktif gitu kan. Iya, cuman kayaknya sih sekarang kalau yang udah lama jadi mitra tuh udah apal. Kalau misalnya dia bayarnya cash nih. Kalau bisa sih step by stepnya dikerjain nih, screenshot isi semua chatan, alamat penerima gitu-gitu diisi biar jangan sampai ada orderan fiktif. Tapi kan sekarang juga udah banyak yang pakai OVO ya. Ya kalau pakai OVO ternyata alamatnya nggak ada, asal duit masuk mah aman aja kan gitu ya. Kan dia begitu caranya. Aman aja brother. Gitu. Itu sih paling. Sama foto bareng sama orang yang butuhkan kan kalau di kita mungkin gue nambahin. Jadi kalau misalnya dapat orderan fiktif berupa makanan gitu ya, dan ternyata kan pas diantar nggak ada nih segala macam. Di Grab tuh ada, kita bisa ngasih ke biasanya sih panti asuhan. Oh, dialihinnya ke situ. Iya, jadi kan nggak jelas mau ngantar ke siapa nih. Iya bener. Kasih ke panti asuhan, tapi ada bukti ininya, bukti transaksinya pas kita ngasih gitu. Nanti duitnya diganti tuh sama Grab. Oh. Nah, tapi ada juga nih teman-teman mitra yang nakal nih. Bagaimana tuh nakalnya Bang? Dia foto sama temennya aja.
Kayak kita kan ini kan anak yatim nih ya. Oh. Dikasih ke anak yatim gitu. Gua ngorder, bang tolongin bang, gua buat laporan ini biar diganti duit gua. Iya, dikasihnya ke gua. Trak. Lah yang makan mah kita juga kan orang. Ganti duit gua. Yuk masuk. Makannya udah gitu. Nah, kurang lebih gitu. Iya. Kebanyakan Gitu. jadi gitu. Jangan yang kayak gitu-gitu, jangan nakal-nakal begitulah ya. Maksudnya ya apa adanya aja sih bang, gak usah pakai di permainan-permainan gitulah. Iya. Akhirnya gitu dah. Akhirnya kan jadi ketahuan apa segala jadi macam. Karena kan urusan fotonya lagi. dicek lagi. Pasti dong. Wah ini Ya ada ngasih ke temennya yang lagi tidur. Temennya lagi tidur dikasih. Jadi terus dia foto gitu. Temennya lagi tidur, nerima juga kagak gitu. Ada lucu-lucu dah. kagak kalau udah begitu urusannya bye-bye ntar dipanggil ke kantor. Bener, gue mengerinya begitu. Ntar repot lagi. Tulung apa buang? Tulung kayak gitu ya. Kan? Gitu dah. Oke Ya, lanjut. keempat, Yang kedua. Pendi_Kusuma_D. Oh iya. Man, paman, saya pernah dapat orderan food, man. Waktu itu orderan masuk jam 12 pas malam. Saya proses sesuai SOP. Saya konfirmasi ada jawaban, cuma jawabannya hanya iya dan tidak. Setelah orderan makanannya jadi, saya antar ke tempat pemesan sesuai titik. Sesampainya di titik antar, ternyata sebuah makam besar di tengah desa. Saya konfirmasi kepada pelanggan tidak lagi menjawab. Saya lama menunggu di titik itu sambil melihat keadaan di sekitar. Di salah satu makam, ada makam yang diberi penerangan lampu. Saya pun tidak ambil pusing. Saya berusaha santai dan menghubungi customer itu. Waktu tak terasa masuk waktu subuh. Panjang memang nih ya. Saya dihampiri bapak-bapak yang akan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Mas, nunggu siapa, kata bapak itu. Maaf pak, saya mau tanya alamat ini. Seraya saya tunjukkan HP saya ke bapak itu agak kaget, man. Dan langsung mengantarkan ke tempat di mana alamat itu yang sesuai. Sesampai di rumah orang yang sesuai alamat itu, saya agak janggal. Di depan ada teratak dan nekas bendera kuning. Bekas teratak. Oh, bambu. Orang bambu. Orang baru bendera meninggal. Bendera kuningnya ya. Bekas bambu kuning, bendera kuning. Sesampainya di rumah itu memang benar nama di aplikasi dan alamat benar, tapi pemesan sudah meninggal dunia 7 hari dan waktu itu pas 7 hariannya. Pihak keluarga kaget sampai menunjukkan bahwa HP yang dimiliki anaknya keadaan mati, terus dinyalakan dan saya coba telepon memang benar nyambung. Di situ saya langsung lemes, man. Akhirnya orderan saya selesaikan di situ dan yang anehnya lagi, man, besoknya saya cek di aplikasi tidak ada riwayat pemesanan itu. Gitu man paman. Iya, cakep paman. tuh panggilan baru. Iya. Tapi emang ada aja. Itu sering terjadi sih bang. Gue juga heran ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya gaib aja udah. Iya, akhirnya makanya. percaya nggak percaya. Yang nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Cuman masuk ada aja emang. Jadi kan akhirnya jadi kalau misalnya kita cerita nih ke orang, itu kan ada orderan masuk ya. Berarti kan setidaknya ada bukti. Giliran kita mau lihat buktinya riwayat nggak ada. Nah dipikir orang-orang tuh, lu mah perasaan lu aja kali. Gitu-gitu bang. Kitanya dikira ngablu ya. Sugesti segala macem, iya. Ngimpi kali lu ke bawah gitu. Iya ke bawah gitu-gitu. Padahal mah dia ngerasain juga, cuma akhirnya mungkin ini orderan dibayar kali sama keluarganya ya. Bisa jadi kan Bisa jadi. Tapi ya itulah akhirnya ya gua juga nih jadinya nih. Iya gimana ya? Kalau kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget bang, soalnya nggak 1-2 orang yang cerita begini. Iya kan disebat kan kita juga beberapa kali cerita horor ada aja kan. Yang kemarin, wah begitu-gitu aneh banget. Order makanan rumahnya kosong. Order makanan kos ijo, taunya Nissan, kuburan, Ponana tuh. Duh. Lanjut bang ya. Hati-hati aja deh buat para mitra ya, mau gitu-gitu ya. Maksudnya ya. kalau udah dapat orderan kayak begitu, tenang aja, masa kaget. Ya maksudnya ya udah sabarin terus baca doa lah ibaratnya. Ya apalagi kalau udah kayak gitu Pak, kalau kita ngomongin ngalong ya, kalau gue bilang sih ya udah resiko kerja akhirnya. Resiko ngalong akhirnya gitu Bang. Iya, karena banyak kan resiko. Coba yang kayak tadi kejadiannya cuma siang kan kayak ya aneh aja. Ya nggak gitu. terlalu horor banget. Nggak terlalu horor gitu kan, tengah hari penter gitu. Iya, dan harusnya para mitra tuh ikut program yang satu lagi. Kagak takut. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy. Cerita horor. Cerita horor. Ya, ada tadi orangnya? Ada. Mereact video-video horor terus mendengarkan cerita-cerita horor juga. Oke, lanjut yang kelima dari Syukur 86 _
cerita saya saat lagi ngalong. Saat itu saya lagi antar pesanan GrabFood sekitar jam 3 subuh. Lokasi pengantaran cukup ekstrim karena melewati jalan yang jelek, lalu kiri kanan itu adalah pohon jati besar sekitar 500 meter. Masuk hingga perumahan itu masuk. Oke, nggak apa. Saat saya mendapatkan pertigaan, saya lantas bingung saya mesti lewat arah mana, belok kiri atau lurus. Lalu saat itu pula saya telepon CS hingga berapa kali namun tidak diangkat. Lalu saya berinisiatif mengambil arah yang lurus. Ternyata saat saya jalan sekitar 200 meter, saya mendapatkan segerombol anjing yang menggonggong. Ulen amat anjing lu. Agak bang, jangan gitu. Menggonggong, lalu saat itu saya singgah terus turun dari motor. Melihat situasi ke depan ada apa. Ternyata di depan itu ada jurang. Sontak saya merasa ketakutan sekali karena situasi di sana tidak ada sama sekali orang dan hanya segerombol anjing yang menggonggong. Lalu saya telepon CS terus via aplikasi WA. Telepon biasa hingga berapa kali. Namun tadi angkat-angkat sontak. Cakep. Rasa ketakutan saya semakin tinggi saat seekor anjing melintas di antara seekor burung hantu. Gambar. Seekor burung hantu melintas di atas saya. Saat itu saya hanya bisa menangis dan berdoa. Semoga ada orang yang bisa menolong saya. Hingga pada akhirnya CS tersebut menelpon, lalu saya langsung ceritakan lah semuanya. Dan pada akhirnya CS tersebut datang dan menolong saya yang berada di ujung jurang. Saat kejadian itu pula saya sudah jarang lagi untuk mengalami. Nangis dilewati. Sontak rasa ketakutan saya semakin tinggi saat seekor burhan. Burung hantu. Itu dia. Tapi burhan bro. Dia langsung nangis bang, kicep. Lah iya, Ponana juga nangis duduk di pohon. Nah, maksudnya dia kemana-mana tau ujung-ujung mentok. Jadi sotoy pengen. Jadi gimana sih sebenarnya kan jam 3. Pokoknya intinya dia tersesat bang. Tersesat. Di antara pertigaan. Mau ngambil mana nih? Akhirnya dia mengambil jalan yang lurus. Ya bener dong. Jalan yang benar. Jalan yang lurus. Iya, mentok jurang. Ada anjing segerombolan. Lagi nungguin. Burung hantu lewat atas palanya Burhan. Dia nangis udah tuh. Iya. Nilpun-nilpunin kawannya. Jadi jurang nih gimana sih? Kan jurang. Intinya dia mentok bang di jurang. Enggak, kenapa harus ditolong? Kan dia jalur datangnya gimana? Iya, jadi dia mentok. Mungkin udah mental udah down bang. Di saat mentok, ketemu jurang, banyak anjing gitu kan. Tapi kan di situ dia nggak cerita ada setannya. Menggonggong, lalu saat itu saya singgah terus. Turun dari motor melihat situasi ke depan. Ternyata di depan ada jurang. Sontak saya merasa ketakutan sekali karena situasi di sana tidak ada yang sama sekali orang dan hanya segerombolan anjing yang menggonggong. Lalu saya telepon saya. Kan gue jalan nih. Mentok. Ada apa di depan? Jurang. Jurang. Anjing. Huk. Iya, Burhan lewat pala. Tulungin gua. Kata gue naik motor mundur ke jalur tadi ya. Iya. Kagak dia. Jadi sih. Ya gitu dah. Skor 8. Enggak ya, pokoknya intinya kesimpulan ya dia mentok aja bang. Mau nganter orderan mentok. Burhan. Udah mentalnya nggak kuat udah. Kuncinya ada di Burhan menurut gua. Burhan. Liwat atas pala sih liwat ya. Burhan gitu. Burhan. Aduh. Oke. Iya. Ya udah ya. Iya. Okay. Tapi emang seru-seru sih kalau cerita-cerita ini ya. Cerita-cerita ngalong tuh ya. Sebenarnya banyak bang cerita-cerita ngalong tuh, tapi gini. Alhamdulillahnya bang. Dari banyak cerita yang kita dapat mitra ngalong, itu kebanyakan horor. Crime tuh jarang. Ada. Malah justru banyak yang crime kalau gua ya. Ketemu di jalan nih misalnya naik Grab car, gua ngobrol tuh. Apalagi kalau misalnya gua malam, gua nanya ngalong nggak? Nggak maksudnya ngalong. Ada aja tuh. Kita yang dapat cerita gitu, misalnya ketemu sama mitra yang datang ke sini, yang cerita dan ini yang cerita juga kebanyakan ceritanya horor. Jarang yang crime. Kalau crime ya emang nggak mungkin nggak ada yang komen aja gitu bang. Cuman gue ngeliat juga banyak. Cuman poin gue sih kalau untuk kalau kita bicara ngalong, pertama
jaga tadi ya yang pertama banget tuh jaga vitalitas, jangan kecapean gitu. Karena kan ya mungkin malam gelap, jalan sepi, jadinya juga kita mungkin kalau kurang istirahat juga bawaannya ngantukan, itu kan bahaya gitu ya. Terus kalau ngomong soal horor-horor, mistis-mistis, ya udah resiko kerja akhirnya gitu kan. Kalau namanya resiko kerja ya udah dihadepin, namanya nyari duit kan sama kita ya gitu. Terus kalau misalnya ngomong crime itu macam-macam juga. Kalau ada yang ini ya, kalau misalnya tadi ada yang order fiktif, nganternya kemana tahu. Nah itu banyak juga tuh yang kayak ngambil penumpang di jalan sepi, kanan kiri hutan, tapi ngambilnya di situ tuh. Ya sekiranya kayaknya bahaya gitu ya, takutnya begal segala macam. Langsung aja cabut lah. Iya gitu sih. Jadi emang hindarin juga lah. Terserah sih pada akhirnya mau ngalong, mau bagaimana narik caranya, pagi, gitu ya. Itu pilihan ya gitu. Mungkin karena ngalong juga kan rezekinya ada juga gitu. Benar. Cuman mungkin harus ekstra hati-hati segala macam gitu kali ya, Mang ya. Jadi 2 kali lipat Bang, hati-hatinya 2 kali lipat, mungkin 4 kali lipat. Harus lebih aware gitu. Aware lagi bener. Dan hindarin tempat-tempat nongkrongnya itu tempat-tempat yang sepi. Misalkan carilah minimarket 24 jam, tempat makan 24 jam, minimal itulah Bang nongkrongnya di situ gitu. Jangan yang sendiri sepi juga, takutnya tahu-tahu ada. Karena gue pernah dapat ketemu temen mitra juga itu jemput penumpang di Bogor, ya di minimarket gitu, cewek. Terus cewek yang naik 1, Mas nanti teman saya di depan ikut ya. Jadi pick up lagi, jadi jalan dulu sekilo, ntar temennya ngikut. Temennya cowok 4. Buset. Gede-gede. Nah akhirnya, wah ini gimana nih gitu kan. Masa kalau dia mau ngegas juga si cewek di belakang udah ngikut gitu. Kalau dinaikinnya cuman dia khawatir gitu kan ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang ngalong ya ada persiapan kali ya. Bawa-bawa alat, kayak kunci sih kali ya. Kunci sih, yang ibaratnya nggak ngelawan hukum juga Bang, nggak hukum gitu. Bukan benda tajam, emang ada fungsinya kan. Iya benar, itu sih kayak gitu. Ya udah. Alat-alat bela diri dibawa lah gitu ya, karena ada aja kriminalitas segala macam. Bener banget sih. Oke. Gitu aja kali ya. Betul. Buat yang episode ngalong ini ya. Episode ngalong nih seru banget nih. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk kirim-kirim cerita kalian kali ya. Ya dan jangan lupa ntar follow kita bisa kita di sini. Ya dan juga jangan lupa follow kita di pamangrab.tv dan juga jangan lupa di like, subscribe, and comment ya Bang. Iya. Bukan nih beda. Oh lain-lain. Oh iya lain-lain. Cocok aja tombol loncengnya juga supaya kamu makin up to date lagi dengan video-video yang akan ditayangkan ini. Apaan sih? Ini closing apa sih? Oke lah. Sampai jumpa di curhatan berikutnya. Betul. Dimanapun kalian berada. Saya Komong Belantara. Syerian. Tetap Subat dulu. Subat dulu. Dah.